Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan mempresentasikan hasil review tugas dari Bu Iki, yaitu Jurnalistik Radio, TV, dan Media Convergence. Teman-teman, sekarang saya akan review jurnal yang termasuk kategori produksi. Judul tulisan ini yaitu Dinamika Produksi Media Cetak dan Tantangan Industri Pers di Indonesia. Dan penulisnya yaitu cuma satu, yaitu Muhammad Sinung Restendi, dan nama jurnalnya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Data jurnal volume 1 nomor 2 Juli 2020. Institusi penerbit jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan ISSN bisa dilihat sendiri ya. Dan linknya ini dilakukan review 9 April 2023. Dan saya akan merangkum isi abstraksi ini, yaitu intinya teknologi informasi yang berkembang pesat meruntuhkan dominasi media cetak, dan walaupun media cetak ini sedang runtuh, eh, dia tetap beradaptasi dengan media-media sekarang. Dan latar belakangnya, saat ini media digital masih ada, namun media cetak masih tetap eksis seperti era media digital, seperti koran, buletin, newsletter, pamflet, dan lain-lain. Dan metode yang digunakan yaitu observasi wawancara dengan metode analisis data, yaitu metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori konvergensi media, Kesmadi dan Yuliar. Hasil dan pembahasan produksi media cetak bisa dilihat sendiri, dan produksi berita media cetak tidak hanya menyampaikan fakta yang utuh, tetapi juga penting untuk media cetak tidak sembarangan dalam menerbitkan produk berita koran. Dan dinamika bisnis media cetak, eh, harganya kertas semakin melambung dan perusahaan media cetak sangat kesulitan untuk mengembangkan bisnis informasinya. Ini hasil review dari pandangan cara pandang agar memperoleh informasi dalam jaringan internet. Memang gratis ini membuat sulit tim surat kabar untuk meminta rupiah dari jasa informasi yang diserap oleh pelanggan. Evaluasi tayangan yang diunggah di internet diberi watermark sehingga ada pertanggungjawaban. Karena ini ya, diberi watermark agar tidak dicuri oleh orang lain, karena di media sekarang itu gampang untuk menyimpan data-data yang diupload di internet. Hal apa yang baru yaitu media cetak otomatis bisa kita simpan tanpa harus direkam. Nah, ini evaluasi yang di atas eh, menjadi sejarah dan koleksi menarik yang tidak setiap waktu bisa didapatkan melalui penerbitan. Hal apa untuk penelitian selanjutnya yaitu budaya literasi yang kuat akibat konvergensi media mendorong pendidikan dan pembelajaran bagi calon jurnalis multitasking dalam kemampuannya menyentuh media. Sekarang saya akan mereview jurnal kategori distribusi. Judulnya yaitu Konvergensi Media Group MTech dalam Pemberitaan Disabilitas. Autor atau penulis cuma satu juga, Dwi Firmansyah. Nama jurnal Perspektif Komunikasi, Jurnalisme Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis. Data jurnal volume 4 nomor 1 Juni 2020, halaman 61 sampai 72. Institusi penerbit jurnal Institut Pertanian Bogor IPB. ISN dan link bisa dilihat sendiri ya. Dilakukan review tanggal 9 April 2023. Abstraksi, saya akan
menyampaikan intinya saja. Hasil konvergensi media secara kepemilikan media dan pemberitaan newsroom semakin luas, jumlah halayak terhadap informasi yang disampaikan tidak hanya luas jangkauan halayak dengan beragam jenis media yang digunakan, namun juga memperluas segmentasi halayak melalui kanal-kanal yang ada di televisi. Sehingga dalam pemberitaan ini yang di grup MTech yaitu SCTV dan Liputan 6 harus berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan agar tidak menyinggung. Yang di jurnal ini saya tentang disabilitas, yaitu pemberitaan SCTV dan Liputan 6 biar tidak menyakiti hati orang tersebut. Resum latar belakang eh, konvergensi media yang di lembaga dan butuh peran serta media secara nyata. Konvergensi dilakukan grup MTech terkait pemberitaan disabilitas ini ya. Metode yang digunakan yaitu studi literatur text studi. Teori utama, teori post-liberal dari Fred S. Siebert, hasil dan pembahasan media massa bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran melawan stigma dan informasi yang salah. Ini bisa menjadi kekuatan yang kuat untuk mengubah miskonsepsi sosial dan menghadirkan penyandang cacat sebagai individu yang merupakan bagian dari keanekaragaman manusia. Perlunya untuk mendorong semua media untuk menggambarkan penyandang disabilitas dengan cara yang konsisten dengan menghormati hak asasi manusia. Review jurnal, pandangan media massa bisa mengubah persepsi publik dengan memberi perhatian pada citra penyandang disabilitas dengan pandangan terhadap penggambaran disabilitas yang akurat dan seimbang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Media dapat memainkan peran penting dalam menghadirkan isu-isu disabilitas dengan cara yang dapat menghilangkan stereotip negatif dan mempromosikan hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas. Evaluasi opsi harus dikembangkan tentang bagaimana mendukung pekerjaan PBB untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif bagi semua. Hal apa yang baru, munculnya kritik sosial terkait posisi penyandang disabilitas di media karena hingga kini belum ada model pemberitaan yang dinilai pas untuk mempresentasikan penyandang disabilitas. Hal apa untuk penelitian selanjutnya, yaitu berita positif dan inspiratif tentang disabilitas yang disampaikan oleh media massa, diterima oleh masyarakat dan dijadikan model pembelajaran. Yang ketiga, saya akan review jurnal kategori konsumsi, judulnya yaitu pengalaman mengkonsumsi berita online, perspektif generasi milenial di Jawa Tengah. Penulisnya yaitu Rincia Nurul Ikasani dan Lintang Citra Kristiani. Nama jurnal ilmu komunikasi, data yaitu 7.1/2021, halaman 45 sampai 55. Institusi penerbit jurnal Universitas Tidar. Abstraksi digitalisasi memaksa media massa di Indonesia untuk ikut serta memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat kan informasi terkini, memberikan ruang referensi bagi dirinya untuk terus mengkonsumsi kegiatan pemberitaan selanjutnya di media massa atau tidak. Komentar bahkan bisa disebut sebagai filter berita yang akan dikonsumsi oleh generasi milenial. Resum latar belakang media massa melakukan adopsi digital untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan efisiensi dan kecepatan informasi. Demi mengejar kecepatan, tidak jarang jurnalis terjebak pada kegiatan copy-paste. Belum lagi fenomena clickbait journalism. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Metode
Persepsi ini adalah bagian dari studi halayak yang berupaya menggali bagaimana proses wacana media dikaitkan dengan latar belakang budaya halayaknya. Teori yang digunakan use and gratification. Saya akan menyampaikan intinya saja dalam hal pemilihan konten media generasi milenial lebih senang berlama-lama pada berita dengan penyampaian yang dilakukan dengan metode storytelling yang dibandingkan dengan metode penyampaian berita lainnya. Storytelling ini yaitu menceritakan kejadian yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Saya akan langsung reviewnya, yaitu pandangan dari sudut pandang generasi milenial. Storytelling membantu memfasilitasi imajinasi mereka melalui cara visual. Generasi milenial sebagai generasi visual memang lebih memiliki ketertarikan pada gaya pemberitaan media online yang mampu memberikan gambaran secara visual mengenai sebuah peristiwa. Dan evaluasinya dibandingkan generasi sebelumnya, generasi milenial memiliki karakteristik yang berbeda. Generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion, dan produktif. Ini sebagai halayak kita harus kreatif, informatif, dan passion dalam memproduktif. Apa yang baru, komentar memberikan ruang referensi halayak untuk meneruskan kegiatan mengkonsumsi berita selanjutnya pada media massa tersebut atau tidak. Generasi milenial bukan saja sebagai halayak penerima pesan, tetapi juga sangat memungkinkan sebagai pemberi pesan atau produsen informasi. Untuk penelitian selanjutnya, minat membaca secara konvensional kini sudah menurun karena generasi milenial lebih memilih membaca lewat smartphone mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.